Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisis satu saham yang menurut saya cukup bisa kita pertimbangkan dan cukup menarik, yaitu saham ITMG, Indo Tambang Mega Raya. Sebetulnya untuk analisa saham ITMG ini sudah banyak saya lakukan, dari mulai harganya masih 25.000, 23.000 juga ada. Tetapi kali ini di per 11 Maret 2024 karena market sedang tutup. Nah, ITMG ini closing di hari Jumat di 27.650. Pertanyaannya adalah, apakah di harga 27.650 ITMG masih layak atau bagus untuk kita beli gitu. Nah, sebelumnya untuk kawan-kawan yang baru menonton channel ini, boleh silakan di subscribe dulu. Dan untuk yang belum tahu, ITMG ini adalah perusahaan pertambangan batu bara. Jadi intinya dia pabriknya itu banyak di Kalimantan Timur nih, ini lihat nih. Nah, ini Kalimantan Timur, Kalsel, Jakarta ini pusat keuangannya aja ini. Kalimantan kan. Nah, jadi ITMG ini punyanya Banpu Mineral. Banpu Mineral Singapore Private Limited menguasai 65%, sisanya masyarakat 34%. Nah, Banpu ini ada perusahaan pertambangan yang dikuasai oleh orang Thailand. Dia salah satu orang terkaya di Thailand. Nanti bisa dicek aja namanya siapa itu. Nah, presiden komisarisnya adalah Profesor Jisman Simanjuntak yang merupakan rektor Universitas Prestia Mulia, dan presiden direkturnya adalah Pak Mulyanto. Nah, jadi ITMG ini kenapa saya katakan masih menarik di harga segini 27.650. Kenapa? Karena ITMG ini adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun, dan dividennya itu terbilang cukup besar kawan-kawan. Itu mereka nggak pelit bagi dividen. Payout ratio-nya rata-rata tumbuh sampai 70-80% ya. Nah, kita coba hitung berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan ITMG di bulan April nanti sebagai dividen final atas laba bersih tahun buku 2023. Karena laporan keuangannya udah keluar, jadi kita enak menganalisanya ini. Nah, kita masuk dulu ke kolom finansial. Kemudian kita lihat sini tahun 2023 ITMG sudah membukukan pendapatannya dan laporannya. Pendapatan 2023 tembus 36,6 triliun, turun ya jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenapa turun? Karena harga batu bara turun, gitu, sederhana. Tapi bukan berarti ini jelek kinerjanya, enggak, menurut saya tetap bagus. Karena tahun 2022 ini ya gimana kita bilangnya, itu tahun hoki aja sih untuk batu bara gitu, tembus sampai $400 per ton itu kan karena perang Rusia Ukraina juga gitu. Nah, laba kotornya tembus 11,4 triliun, laba usaha 9,3, laba sebelum pajak 9,9, laba bersih 7,7 triliun. Nah, laba bersih ITMG ini tertinggi nomor 2 sepanjang sejarah loh. Ini nomor 1 kan tahun 2022. Ini nomor 2. Oke, 7,7 triliun ya. Nah, kita bisa lihat di sini EPS-nya. EPS ini artinya earning per share. Earning per share itu bahasa akuntansinya, bahasa Indonesianya itu laba bersaham. Jadi, ITMG membukukan laba 6.836 per saham. Nah, saham yang dimiliki ITMG ini kan ada 1,13 miliar, itu kan. Kalau kita kalikan ini hasilnya ya kisaran inilah laba bersihnya ini 7,7 triliun. Nah, pertanyaannya, dari EPS yang 6.836 ini, berapa yang akan dibagikan sebagai dividen final di tahun 2023? Nah, perlu kawan-kawan ketahui konsep membagikan dividen itu gini kawan-kawan di ITMG ini.
karena mereka 2 kali bagi dividen dalam 1 tahun. Nah, jadi kan ini eh, mereka itu sebetulnya perusahaan itu sudah bisa dengan nyaman membagikan dividen itu ketika laporan keuangan itu sudah ditutup tahunnya, sudah ditutup buku, misalnya di tahun 2023 kan, sudah dihitung dulu semua labanya berapa, udah diketahui, baru diputuskan untuk berapa dividen yang dibagikan. Seharusnya gitu. Tetapi karena ITMG ini dia bagi dividen itu 2 kali dalam setahun, dia baik gak pelit, jadi sebelum berakhir laporan keuangan 2023 itu, mereka sudah ada membagikan dividen yang namanya dividen interim. Itu dibagi di bulan September, kalau saya nggak salah. Nah, September ini, yang 2660 ini. Cum date-nya tanggal 11 September dan payment date-nya tanggal cairnya 22 September. Nah, jadi ini 2660 ini adalah laba yang dibagikan, dividen yang dibagikan berdasarkan laba bersih tahun 2023. Nah, sejak dibukukanlah kuartal 3 gitu kan, atau kuartal 2. Nah, jadi dari earning per share 6.836 ini, 6.800 lah kita anggap ya. Nah, ini kita kalkulasi dulu berapa kira-kira dividen payout ratio yang dibagikan ITMG. Nah, kalau menurut saya dividen payout ratio ITMG tahun ini itu 80%. Kenapa 80% saya katakan? Karena kalau kita bilang dia 70%, nah kalau kalian perhatikan riwayat pembagian dividen ITMG ini, dia itu selalu membagikan, biasanya itu dividen final itu lebih besar daripada dividen interim. Dividen interimnya tadi kan 2.660. Kalau dia 70% payout ratio-nya, maka mereka akan bagi 4.760 total semuanya kan. Yang udah dibagikan kan 2.4760 kan kalau 70%. Yang udah dibagikan kan 2.660. Salah lagi. 2.660. Nah, kalau skenario payout ratio-nya 70%, maka nggak pas sama karakter ITMG gitu. Masa dividen finalnya 2.100, berarti lebih rendah dari dividen interimnya. Nah, karakter ITMG itu biasanya dia membagikan dividen final itu lebih tinggi daripada dividen interim. Artinya harus lebih tinggi dari 2.660. Nah, jadi yang paling logis menurut saya adalah payout ratio dari ITMG itu 80%. Kenapa? Karena coba ya, kan laba per sahamnya 6.800. Kalau payout ratio-nya 80%, maka dividen yang total dividen yang dibagikan adalah 5.440 kan. Nah, 5.440 ini kan udah dibagikan sebagai dividen interim 2.660. Nah, maka ada sisanya 2.780. Nah, jadi menurut saya payout ratio dari ITMG untuk laba bersih tahun 2023 nanti adalah 80%. Nah, ini bisa lebih besar kawan-kawan. Kadang kalau mereka lagi loyal ya 100% dibagiin semua sebagai dividen. Memang karakternya mereka loyal bagi dividen ITMG ini. Tetapi analisa saya konservatif aja 80% gitu. Nah, kalau dividennya memang betul 2.780, maka kalau kita beli di harga segini nih, 27.650, berapa kira-kira dividen yield yang kita dapatkan kan? Kita anggaplah ini kita dapat di 27.700 ya. Nah, kalau dividennya segini, maka berapa yieldnya gitu kan? Kita kali 2780, prediksi dividen final kita kalikan 100, kita bagikan dengan asumsi harga beli kita di 27.700. Nah, maka kita masih bisa berpotensi mendapatkan dividen sebesar 10%. Kalau misalnya modal kita 50 juta, kita dapat 5 juta gitu. Kalau kita dapat ITMG di 27.700 ya. Saya nggak tahu nanti opening di hari, karena kan market Senin sama Selasa itu libur kan, 11-12 kan. Jadi saya nggak tahu juga nanti market hari Rabu itu dibuka
bullish atau turun gitu. Tetapi saya kira harga ITMG akan naik lagi gitu sampai menjelang RUPS-nya gitu. Dia RUPS-nya nanti itu di tanggal 28 Maret gitu. Nah, setelah tanggal 28 Maret, 29 Maret di situ udah bocor itu infonya, biasanya dividen yang dibagikan ITMG berapa gitu, dividen finance. Jadi gitu kawan-kawan menurut saya. Nah, kalau dari sisi valuasinya menurut saya masih cukup normal lah gitu, walaupun sudah di atas harga wajarnya, premium gitu. Memang kalau kita pakai konsep dividend value investor ini udah nggak bisa kita beli lagi karena dia udah batal di filter PBV-nya. Kalau PER-nya masih tertolong lah, ini masih di bawah 5 kan. Price to book value-nya ini udah di atas 1 gitu. Tetapi untuk saham sekelas ITMG nih kita membayar di harga premium di PBV di atas 1 sedikit ini, 1,13 ini masih dalam taraf kewajaran gitu. Kenapa? Karena mereka itu 2 kali bagi dividen dan dividennya itu besar. Dan juga ROE-nya besar kan kawan. Return on equity-nya 27% ini tembus. 28% pun ini. Nah gitu. Dalam 1 tahun terakhir harga terendahnya 22.125. Dalam 1 tahun terakhir tertingginya 41.500 gitu. Nah, jadi menurut saya ITMG ini saham yang sangat wonderful company dan sangat sehat keuangannya gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat neracanya ini, kita lihat ini neraca tahun 2023 ya. Nah, kasnya ini ada 13 triliun kawan-kawan. Kasnya aja ya 13 triliun. Sedangkan total seluruh hutangnya cuma 6,1 triliun. Jadi kan itu apa ya? Perusahaan ini sangat keuangannya sangat liquid gitu, sangat banyak lah kasnya gitu. Nah, total ekuitasnya ada 27,6 triliun. Kalau kita hitung harga wajarnya 27,6 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar 1,13 miliar, maka dapatlah harga wajar ITMG adalah 24.400. 24.400. Nah, memang dia sudah di atas harga wajarnya sedikit ya. Tapi menurut saya karena kelas ITMG ini bukan kaleng-kaleng juga, jadi ya wajar saja untuk dijual di harga sedikit lebih mahal gitu. Gitu sih. Saya udah masuk ke ITMG ini kawan-kawan dan sudah profit juga, dan saya rencananya juga bakalan nunggu sampai dividennya keluar gitu. Kalau misalnya harganya jatuh setelah dividen nanti saya borong lagi kalau misalnya Pegas saya sudah profit gitu. Itu sih strategi saya sampai saat ini. Saya cuman pegang 2 saham, Pegas sama ITMG, itu aja sih. Gitu kawan-kawanku. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.